Mancing mania, mantap. Hai, gua Ultrazotix. Jadi kali ini gua mau bahas Ultraman Blazar episode 2 yang sudah tayang kemarin. Di episode kali ini berbeda dari episode pertamanya, dimana di episode kedua ini lebih family friendly daripada yang pertama yang serius banget vibe-nya. Dan juga ada sesuatu yang gak expect banget di episode ini. Sebelum masuk ke pembahasan, gua cuma mau bilang bagi dari teman-teman semua yang merasa udah komen di video pertama gua, tapi gua belum balas, itu karena komennya hilang. Gue juga nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Gue nggak ngecek YouTube gue sejak 1-2 hari setelah video pertama gue upload. Pas aku cek di studio, beneran nggak ada. Bahkan di bagian tinjau pun sama, nggak ada juga. Aku juga kurang tahu kenapa. Jadi kalian bisa komentar ulang di video ini atau DM di IG ku @ultra.zotix. Bisa juga di IG pribadi gue @adi.afz kalau misalnya gue nggak balas di situ. Soalnya aku takut aja komentar kalian itu bersifat menyarankan atau apapun itu bisa terlewat. Jadi ya mohon bantuannya dari teman-teman semua ya. Jadi langsung saja kita bahas. Scene diawali dengan Gento Hiruma yang sudah kembali setelah menjalankan misi pertamanya. Dia agak bingung di sana soal yang terjadi di misinya tadi. Ia menemui si kepala staf bernama Red Suharno. Di sini Red Suharno memuji Gento soal misi pertamanya itu, tapi Gento mengatakan itu tidak sempurna baginya. Setelah berbincang-bincang itu, Retsu merencanakan untuk membuat pasukan khusus bernama Scar, sebuah pasukan khusus yang menangani kaiju, dan Gento ditunjuk sebagai kapten untuk pasukan khusus ini. Retsu Haruno juga bertanya soal Ultraman. Dia bertanya apakah dia ada di pihak mereka atau tidak. Gento menjawab iya, dia telah membantu mereka dan itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Retsu mengatakan Ultraman itu akan menjadi bahan investigasi untuk Scar. Mendengar itu, Gento teringat saat ia pertama kali bertemu dengan Blazar, dan ia mengatakan kode name raksasa itu bernama Blazar. Kalau dilihat dari gambaran dia saat bertemu Blazar, mungkin teori dari aku seperti ini ya. Kalian ingat saat rekan Gento mengatakan pernah diselamatkan oleh Gento di sebuah ledakan sejak 3 tahun yang lalu? Nah, bisa jadi di saat ledakan itu, di alam bawah sadarnya Gento, ia berada di ruang angkasa dan bertemulah dengan raksasa cahaya yang berada di depannya yang keluar dari lubang hitam itu. Dan ya, raksasa itu bernama Blazar. Kalau di dunia nyata, Blazar merupakan sebuah lubang hitam atau black hole. Makanya tuh di penglihatan Gento ada black hole di sana. Beralih ke scene opening. Ini openingnya bagus banget, gua suka. Udah ditayangin di RTVC pada Jumat malam. Kaget loh gua. Setelah opening disambut dengan title card berjudul The Man Who Found Scar. Mohon maaf kalau pronounce-nya agak salah. Di sebuah laut ada nelayan yang sedang menyelidiki kaiju laut. Kaiju itu bernama Getos. Beralih di kafe, ada Gento Hiruma di sana yang sedang mencari anggota Scar yang sudah dipilih oleh Red Suharno. Emi Aobe pun muncul di kafe itu dan menemui Gento. Jujur agak petakilan juga pas dia tiba-tiba minum air di meja. Mau heran tapi onisan gue, dilihat-lihat dia friendly dan humble banget. Pas senyumnya itu kawaii banget onisan gue ini. Padahal kemarin wajahnya dingin dan serius gitu. Setelah itu Gento dan Emi menemui Teruaki Nagura. Ia mengatakan Teruaki akan menjadi wakil kapten di Scar. Mendengar itu Teruaki merasa tidak percaya. Tangannya sempat gemetar dikit ya. Dan ia pun mau bergabung dengan rasa hormat. Saking hormatnya ia pun lupa buat tanda tangan. Udah lupa tanda tangan, tinta pulpen habis, lupa tanggal lagi. Relate sih sama kehidupan kita, apalagi waktu sekolah ya. Kemudian ia menemui Andri Minami yang sedang karate. Andri yang mendengar itu ia terkagum-kagum dengan Gento saat misi melawan Bazanga dan mau bergabung dengan Scar. Di sini Andri juga ngakak banget. Mau tanda tangan tapi nggak pengalas. Ya dia minjem punggung Gento buat dijadiin alas. Kasihan Gento jadi bungkuk sedikit, kurang sopan emang dilihatnya ya. Dan mereka berdua pergi ke sebuah pabrik di mana Yasunobu Bando berada. Ternyata Bando tidak ada di pabrik itu dan sudah dipindahkan di divisi lain. Mendengar itu Gento pun marah karena orangnya nggak ada. Pas dicek berkas lama rupanya. Kasihan tuh mereka berdua teriak di depan pabrik yang mesinnya berisik. Setelah semua anggota sudah terkumpul walau kurang satu, mereka diperkenalkan dengan beberapa fasilitas Scar. Yang pertama adalah minibus Scar bernama Scar MOP. Di sini belum ada alat-alatnya di dalamnya, namun Andre mengatakan akan mengatasi hal itu. Kemudian lanjut ke pos komando Scar bernama Scar CP. Tempatnya kayak warnet anjir.
dan juga beberapa senjata Scarf. Di Scarf mereka mendapat telepon mendadak dari Retsu yang mengatakan bahwa Gedos muncul dan telah menenggelamkan kapal sipil. Mereka terpaksa untuk beroperasi walau masih kekurangan anggota dan persenjataan. Emi akan pergi ke pelabuhan untuk menyelidiki dan mengumpulkan info dari saksi. Andri akan menyiapkan alat-alat di minibus. Teruaki akan memantau dari jauh dan melaporkan tentang operasi yang telah berjalan. Teruaki yang telah mendapat telepon terkejut karena unit kapal selam yang sangat parah. Ini Pak Gento kenapa push up di saat-saat panik begini? Scarcipi dapat telepon lagi dari Retsu. Gento pun mengangkatnya. Lagi-lagi ia tetap memerintahkan untuk beraksi walau lagi kurang anggota. Kini minibus sudah dilengkapi dengan alat dan persenjataan dan mereka pun pergi ke TKP. Sampai di TKP mereka sudah ready dengan senjatanya. Teruaki mendeteksi gas panas yang keluar dari punggung Gedos. Melihat itu Gento akan pergi sendirian untuk mengatasinya. Sampai di tempat ada kakek-kakek yang ingin menghabisi Gedos menggunakan tombak kecil. Pas Gedos muncul dan ngancurin gedung, pingsan si kakek. Saat itu Gento merasakan panas dari sakunya, ternyata berasal dari Blazer Stone. Blazer Breast pun muncul di lengannya dan ia pun berubah. Pas ia berubah, ia lupa buat mencet tombol di sebelahnya. Di sini diperlihatkan resinnya, keren banget, dan seperti biasa doa dulu baru gelut, dan terjadilah pertarungan oleh keduanya. Blazer sempat terlilit sama tali Gedos yang ada di kepalanya, sampai kesetrum juga. Beruntung dibantu oleh Andri dan Emi yang menembak tali itu hingga Blazer memutuskannya. Saat akan ingin dihabisi dengan spiral bure, Gedos kabur ke laut, dan di bagian ini gak spek banget sih ya, malah mancing kaiju dong. Mancing kaiju, mantap. Kemudian diakhiri dengan spiral bure dan jadilah Gedos panggang. Enak banget gak tuh? Kasihan Gedos bolnya ditusuk. Kembali ke tempat Scarf, terlihat ada Yasunobu Bando di sana. Ternyata dia sudah terlebih dahulu masuk di Scarf sebelum Gento dan yang lainnya. Dia di sini sebagai mekanis yang merawat mesin dan persenjataan dengan baik. Retsu memperkenalkan mereka dengan robot yang akan mereka gunakan di misi berikutnya. Robot itu bernama Earth Garon, dan episode pun diakhiri dengan Retsu yang mengatakan untuk menerima robot ini dan kalahkan kaiju sebelum Ultraman melakukannya. Oke, di episode kali ini ada unsur humor dan seriusnya juga. Balance lah pokoknya. Apalagi saat rekrut anggotanya dibaluti dengan canda-candaan gitu ya. Melihat aksi anggotanya juga petakilan banget. Pas udah masuk misi jadi serius tuh. Untuk sinematografi sama lah kayak episode 1, keren banget. Apalagi scene saat Blazer menghindar ini yang memancing perhatian gue. Oke, terima kasih yang sudah pada mampir. Kalau ada yang salah atau kurang, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar, karena komentar kalian akan membantu banget bagi gue ke depannya. Sekian dari video ini, gue Ultrazotix. Dah.